nama saya Ayu Lestari, usia 29 tahun, seorang guru taman kanak-kanak. Suami saya, Bima Aditya, berusia 32 tahun dan menjabat sebagai manajer penjualan di sebuah perusahaan ekspor-impor. Kami sudah menikah selama 4 tahun. Kehidupan pernikahan kami adalah model ideal di mata semua orang, dari teman, kolega, hingga kerabat kedua belah pihak. Mas Bima tidak hanya tampan, cakap, dan berpenghasilan tinggi, tetapi juga sangat perhatian dan luar biasa menyayangi istrinya. Ia tidak pernah melupakan hari jadi apapun. Setiap kali pulang dari perjalanan dinas, kopernya selalu penuh dengan oleh-oleh untuk saya, sekecil apapun itu. Ia selalu berkata kepada saya, "Sayang, berkeliling kemanapun di dunia ini, saat paling damai adalah ketika aku pulang ke rumah ini, di mana kamu menungguku." Saya percaya kata-katanya dengan tulus dan mutlak. Sampai hari itu tiba, hari yang menentukan segalanya. Hari itu adalah hari jadi pernikahan kami yang keempat. Saya mengambil cuti sore dari TK untuk menyiapkan makan malam romantis. Saya pergi ke pasar swalayan dan memilih sendiri udang galah yang paling segar dan daging sapi wagyu lokal yang paling empuk, semua makanan kesukaan Mas Bima. Saya juga membeli sebotol anggur merah dan seikat mawar merah beludru, bunga yang sama seperti yang ia berikan saat pertama kali menyatakan cintanya. Dapur kecil kami dipenuhi aroma masakan yang harum, dan hati saya meluap dengan kebahagiaan. Sambil mengenang momen-momen manis yang ia berikan selama 4 tahun terakhir, saya merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Dewi, yang baru berusia 20 tahun dan sudah saya anggap seperti adik kandung sendiri, dengan bersemangat membantu saya. Dewi adalah putri dari sahabat almarhumah ibu mertua saya. Ia kehilangan kedua orang tuanya sejak kecil dan sejak usia 15 tahun, ibu mertua saya mengambil dan membesarkannya. Sejak hari pertama saya menjadi menantu di rumah ini, saya menyayangi Dewi seperti adik saya sendiri. Saya membelikannya baju, mengajarinya belajar, dan berbagi semua suka dan duka bersamanya. Anak itu sangat baik, sopan, dan selalu memanggil saya Mbak Ayu. Mbak Ayu, Dewi sering berkata kepada saya dengan suaranya yang merdu, "Nanti aku juga mau punya suami sehebat Mas Bima." Setiap kali mendengar itu, saya hanya tersenyum dan mengelus kepalanya, tanpa sedikit pun rasa curiga. Sekitar pukul 6 sore, saat semua persiapan selesai, saya menelepon Mas Bima dengan suara gembira. "Sayang, sudah bisa pulang sekarang? Semuanya sudah siap, tinggal kamu saja yang datang." Di seberang telepon, suara Mas Bima terdengar sedikit lelah. "Maaf, sayang. Tiba-tiba ada urusan penting di kantor, Pak Direktur mengadakan rapat mendadak. Mungkin baru selesai sekitar jam 9 atau 10 malam. Kamu makan malam duluan saja sama Dewi, jangan tunggu aku." Saya sedikit kecewa, tetapi segera mencoba memahaminya. Saya tahu betul betapa berat pekerjaannya. "Iya, baiklah. Jangan terlalu memaksakan diri, cepat pulang ya, makanannya aku sisakan." Saya berpesan dan menutup telepon. Dewi menatap saya dan berkata dengan nada menghibur, "Mas Bima sepertinya sibuk sekali ya, Mbak. Kita makan duluan saja, biar Dewi yang siapkan." Saya mengangguk, berusaha menahan helaan napas panjang yang ingin keluar. Makan malam hari jadi itu hanya kami berdua, dan selezat apapun makanannya, rasanya separuh maknanya telah hilang. Setelah makan malam, Dewi berkata ia sedikit lelah dan ingin istirahat lebih dulu di kamarnya. Saya membereskan piring-piring, menyimpan makanan untuk Mas Bima di kulkas, lalu duduk di ruang keluarga menonton TV, sambil sesekali melirik jam. Pukul 9 lewat, lalu setengah 10, ia belum juga pulang. Saya mulai cemas. Saat saya meraih ponsel untuk meneleponnya, saya melihat sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Mau tahu suamimu sedang rapat di mana? Coba saja datang ke karaoke Mutiara di kawasan SCBD dan lihat sendiri." Seketika jantung saya serasa jatuh. Saya pikir ini pasti lelucon jahat seseorang. Mas Bima bukan orang yang akan pergi ke tempat seperti itu. Namun, jauh di lubuk hati, perasaan cemas yang samar mulai merayap. Saya mencoba menepis pikiran itu, meyakinkan diri untuk percaya pada suami saya. Tetapi 5 menit kemudian, pesan lain datang dari nomor yang sama. Kali ini, sebuah foto. Meskipun diambil dari jauh dan sedikit buram, saya bisa mengenali punggung Mas Bima yang familiar.
Ia sedang merangkul bahu seorang wanita muda, masuk ke dalam sebuah tempat karaoke. Rasanya seperti ada yang meremas jantung saya. Saya mencoba memperbesar foto itu, tetapi wajah wanitanya tidak terlihat jelas. Darah serasa naik ke kepala. Saya tidak bisa berpikir lagi. Saya buru-buru menyambar jaket, berlari keluar rumah, menyetop taksi, dan menuju alamat yang tertera di pesan itu. Sepanjang perjalanan, pikiran saya kacau balau. Saya berharap ini semua salah paham, tetapi di saat yang sama saya juga mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Ketika taksi berhenti di depan karaoke Mutiara, saya melihat mobil Pajero Sport hitam milik Mas Bima terparkir di sana, dan kaki saya terasa lemas. Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, dan masuk ke dalam. Musik yang memekakan telinga membuat kepala saya pusing. Saya tidak tahu di ruangan mana ia berada, dan tidak punya keberanian untuk bertanya pada staf. Saya hanya berjalan tanpa tujuan di sepanjang koridor, berharap bisa kebetulan bertemu dengannya. Namun, tepat saat saya hendak menyerah dan pulang, dari sebuah ruangan di ujung koridor, saya mendengar suaranya yang familiar. Pintunya sedikit terbuka, dan saya mengintip ke dalam. Ia sedang bernyanyi bersama beberapa pria lain, dan di sampingnya ada seorang wanita muda yang menuangkan bir, bukan wanita yang ada di foto. Hati saya seketika lega. Mungkin ini hanya acara menjamu klien, pikir saya. Tidak ingin mempermalukannya, saya diam-diam berbalik. Saya memutuskan untuk pulang dan menunggunya. Saya tiba di rumah hampir pukul 11 malam. Rumah gelap gulita dan sunyi. Saya pikir Dewi pasti sudah tidur lelap. Saya menyeret tubuh lelah saya ke kamar tidur di lantai atas, bersiap untuk mandi dan tidur. Namun, saat saya membuka pintu kamar, pemandangan di depan mata membuat saya membeku di tempat. Di atas ranjang pernikahan kami, suami saya yang baru saja berbohong sedang rapat, dan Dewi, adik angkat yang begitu saya sayangi, sedang telanjang bulat, bercumbu mesra. Botol anggur yang saya beli untuk makan malam hari jadi tergeletak di lantai, dan kotak kue terlempar begitu saja. Saat itu juga, dunia saya hancur berkeping-keping. Telinga saya berdengung, jantung serasa berhenti, dan napas saya tercekat di dada. Saya tidak bisa mempercayai apa yang saya lihat. Mendengar suara pintu terbuka, mereka terkejut dan menoleh. Wajah Mas Bima berubah dari kaget menjadi ketakutan yang luar biasa. Dewi buru-buru menarik selimut untuk menutupi tubuhnya, tetapi di matanya, bukan penyesalan yang terlihat, melainkan senyum sinis yang menantang dan hampir tak kentara. Rasa sakit yang luar biasa berubah menjadi ketenangan yang mengerikan. Saya tidak berteriak, tidak juga menyerang mereka. Saya hanya mundur perlahan, menatap mereka dengan mata sedingin es. Lalu, saya menutup pintu dengan lembut, mengeluarkan kunci dari saku, memasukkannya ke lubang kunci, dan memutarnya. Terdengar bunyi klik yang kering. Di tengah malam yang sunyi, suara kunci itu bagaikan vonis mati bagi pernikahan saya. Saya bersandar di pintu, mengeluarkan ponsel, dan mulai menekan nomor ibu mertua saya, lalu berturut-turut menelepon paman dan bibi dari pihak suami. Suara saya anehnya terdengar sangat tenang. "Ibu, ini Ayu. Bisa tolong datang ke rumah kami sekarang? Bersama seluruh keluarga." Saya ingin menunjukkan sebuah pertunjukan drama yang sangat menarik. Saya harap kita semua bisa menyaksikannya bersama-sama. Kemana cerita ini akan berlanjut, saat pintu kamar tidur terbuka dan kebenaran terungkap, bagaimana mereka akan menghadapi kenyataan? Dan apakah di balik pengkhianatan yang tak tahu malu ini, ada konspirasi yang lebih mengerikan menanti saya? Setelah menutup telepon terakhir dengan bibi bungsu Mas Bima, saya terduduk lemas di lantai, bersandar pada pintu kayu yang dingin. Dari dalam, terdengar suara gedoran pintu yang panik dari Mas Bima dan suaranya yang kalut. "Ayu, apa yang kamu lakukan? Buka pintunya, Ayu." Bersamaan dengan itu, terdengar juga tangisan memelas Dewi. "Mbak, tolong, Mbak. Dewi salah. Jangan begini, Mbak, tolong buka pintunya." Mendengar itu, saya tersenyum, senyum yang lebih pahit dari obat. Meminta maaf padaku? Apakah mereka memikirkanku saat melakukan perbuatan nista itu di ranjangku?
Apakah Mas Bima memikirkan perasaanku saat ia berbohong sedang rapat demi memeluk wanita yang seharusnya ia anggap keponakannya sendiri? Saya tidak menjawab. Saya biarkan mereka meraung dan memohon dalam keputusasaan. Saya ingin mereka merasakan bagaimana rasanya terkurung dalam kekotoran mereka sendiri, merasakan ketakutan sesaat sebelum dosa mereka dipertontonkan di hadapan seluruh keluarga. Saya duduk dalam kegelapan koridor, mengenang masa lalu. Saya dan Mas Bima pertama kali bertemu di pesta ulang tahun seorang teman. Sejak awal, saya tertarik pada penampilannya yang elegan dan cara bicaranya yang cerdas dan hangat. Begitu pula dengannya. Ia bilang, ia sangat terkesan dengan senyum saya yang lembut. Kami jatuh cinta dengan cepat, dan masa pacaran kami seperti sebuah dongeng. Ia selalu tahu cara memberi kejutan dan selalu membuat saya merasa aman dan terlindungi. Ketika ia membawa saya pulang untuk diperkenalkan, ibunya, Ibu Ratna, sangat menyukai saya. Ia memegang tangan saya dan berkata, "Melihatmu, Ibu tahu kamu anak yang baik dan bijaksana. Bima sangat beruntung bisa bertemu dengan gadis sepertimu." Kata-kata itu sangat menyentuh hati saya, dan saya percaya telah menemukan orang dan keluarga yang tepat. Pernikahan kami dilangsungkan dengan restu semua orang. Di hari pernikahan, saya menangis bukan karena sedih, tetapi karena terlalu bahagia. Saya berjanji dalam hati akan menjadi istri yang baik dan menantu yang berbakti, dan saya menepatinya. Selama 4 tahun terakhir, saya merawat rumah kecil kami dengan segenap cinta. Saya memerhatikan setiap detail, dari makanan hingga tempat tidur Mas Bima. Kepada ibu mertua, saya memperlakukannya lebih dari ibu kandung sendiri. Ibu Ratna menderita sakit pinggang kronis, dan setiap kali cuaca buruk, saya memijatnya dengan minyak hangat dan memberinya jamu. Saya mengingat semua kesukaan dan kebiasaannya. Karena beliau suka sayur asem, saya belajar cara memasaknya hingga benar-benar lezat. Karena beliau suka mendengar lagu-lagu dangdut lawas, saya mengunduh banyak lagu itu di ponselnya. Saya percaya, jika saya tulus, ketulusan akan kembali pada saya. Dewi menjadi bagian dari keluarga kami sekitar setahun setelah kami menikah. Ibu Dewi, sahabat karib Ibu Ratna, meninggal dalam kecelakaan lalu lintas, meninggalkan Dewi sebatang kara. Ibu Ratna berkata, tidak tega membiarkan putri sahabatnya menderita, lalu membawanya pulang untuk dibesarkan. Saya semakin hormat pada tindakan mulia ibu mertua saya dan merasa kasihan pada Dewi. Saat pertama kali bertemu, anak itu kurus, kulitnya gelap, dan tatapan matanya selalu takut. Saya menerimanya dengan tangan terbuka. Saya menganggapnya seperti adik perempuan yang tidak pernah saya miliki. Saya tidak pernah membiarkannya memakai baju bekas, selalu mengajaknya membeli baju baru. Melihat nilainya turun, saya meluangkan waktu setiap malam untuk mengajarinya. Mengetahui ia berbakat melukis, saya mendaftarkannya ke sanggar lukis. Perasaan saya padanya tulus tanpa kepalsuan. Perlahan-lahan, Dewi menjadi lebih cantik dan ceria. Tubuhnya tumbuh tinggi, kulitnya menjadi lebih cerah, dan wajahnya semakin menawan. Anak itu sangat dekat dengan saya dan Mas Bima. Ia memanggil Mas Bima tersayang, dan Mas Bima juga menyayanginya seperti adik bungsu, memberinya uang jajan dan membelikannya hadiah. Saat kami menonton TV di ruang keluarga, terkadang Dewi akan bersandar di pangkuan saya atau duduk di samping Mas Bima, sambil berceloteh tentang sekolahnya. Saya merasa hangat melihat pemandangan itu, tidak pernah sekalipun saya meragukan hubungan mereka. Saya terlalu percaya pada suami saya, dan percaya pada kemurnian anak yang saya sayangi dengan sepenuh hati. Namun sekarang, saat saya duduk di lantai yang dingin, kenangan hangat itu berubah menjadi adegan yang menjijikkan dan menakutkan. Saya teringat saat-saat Dewi sengaja mengenakan gaun pendek, memamerkan kaki jenjangnya di depan Mas Bima. Saya teringat saat-saat ia tak sengaja menyentuh tubuh suamiku. Tatapan mata rahasia yang mereka curi saat mengira saya tidak melihat. Saya juga teringat setiap kali Mas Bima pulang dari perjalanan dinas, selain hadiah untuk saya, selalu ada hadiah mahal lainnya untuk Dewi. Saat itu, saya hanya berpikir ia adalah pria perhatian yang menyayangi adiknya, tapi sekarang saya sadar, itu adalah bentuk pilih kasih yang terang-terangan. Betapa bodohnya saya. Selama 3 tahun saya memelihara ular berbisa di dalam rumah tanpa menyadarinya.
Saya sendirilah yang telah menciptakan panggung bagi suami saya dan anak itu untuk bermain api tepat di depan mata saya. Rasa sakit dan amarah bergejolak di dada hingga saya sulit bernapas. Sekitar 20 menit kemudian, terdengar suara motor dan mobil berhenti di luar, diikuti suara bel pintu yang berdering keras. Saya tahu mereka telah tiba. Saya menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan merapikan pakaian serta rambut saya. Tenang, Ayu, kamu harus kuat. Jangan tunjukkan sisi lemahmu pada mereka. Saya turun dan membuka pintu. Di depan saya berdiri ibu mertua, Ibu Ratna, paman bungsu dan istrinya, serta bibi ketiga dari pihak suami. Wajah mereka semua dipenuhi kekhawatiran dan kebingungan. Ibu mertua dengan cemas memegang tangan saya dan bertanya, "Ayu, ada apa? Kenapa memanggil seluruh keluarga selarut ini? Di mana Bima?" Saya tidak menjawab, hanya menyingkir dan berkata dengan dingin, "Ibu, paman, bibi, silakan masuk dulu, nanti kalian akan tahu sendiri." Saya memimpin seluruh keluarga naik ke lantai 2 dan berdiri di depan pintu kamar yang terkunci rapat. Suara tangisan dari dalam telah berhenti. Mungkin mereka kelelahan, atau merasakan kehadiran orang di luar pintu dan sadar semuanya telah berakhir. Keluarga suami menatap saya dengan pandangan bingung. Ibu Ratna mengguncang bahu saya dengan tidak sabar, "Ayu, bicaralah. Ada apa sebenarnya sampai pintu ini dikunci? Apa Bima dan Dewi ada di dalam?" Saya menatap matanya lekat-lekat, dengan tatapan yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya, dan berkata dengan penekanan pada setiap kata, "Benar, Bu. Mas Bima dan Dewi ada di dalam. Saya memanggil semua orang ke sini agar kita bisa bersama-sama menyaksikan pertunjukan drama luar biasa yang dipersembahkan oleh putra kesayangan ibu dan putri angkat ibu yang bijaksana itu." Selesai berkata, saya mengeluarkan kunci dari saku. Dalam keheningan yang mencekam, saya perlahan memasukkan kunci ke lubang kunci. Suara logam beradu terdengar sangat tajam. Keluarga suami menahan napas, mata mereka terpaku pada pintu. Dan saya memutar kuncinya. Pintu perlahan terbuka, menampakkan pemandangan telanjang dan kotor di dalamnya. Tragedi sebuah keluarga akan segera berakhir, dan di saat yang sama, sebuah rahasia yang lebih mengerikan akan segera terkuak. Ketika pintu kayu yang berat itu terbuka sepenuhnya, di bawah cahaya lampu kamar yang kekuningan, pemandangan di dalam ruangan terlihat begitu vulgar dan menjijikkan. Bau anggur murah, parfum menyengat Dewi, dan keringat pria bercampur menjadi satu, menciptakan udara yang memuakkan. Di atas ranjang pernikahan yang saya hias dengan spray dan bantal pilihan saya sendiri, Mas Bima dan Dewi panik di antara selimut yang kusut. Mas Bima, dengan punggung basah oleh keringat, buru-buru mengenakan celananya, sementara Dewi hanya menutupi tubuhnya dengan selembar selimut tipis, rambut panjangnya acak-acakan dan wajahnya pucat pasi. Pemandangan itu bagaikan pisau tajam yang menghunus jantung, tidak hanya bagi saya, tetapi juga bagi semua orang yang berdiri di ambang pintu. Yang pertama bereaksi adalah paman bungsu Mas Bima. Beliau adalah orang yang pemarah tetapi sangat menjunjung tinggi kebenaran. Paman menunjuk ke dalam ruangan dengan mata melotot, suaranya bergetar karena marah. "Ya Tuhan, Bima, apa-apaan yang sedang kamu lakukan ini?" Bibi ketiga menjerit dan menutup mulutnya dengan tangan. Tatapannya pada saya penuh dengan rasa iba dan malu. Namun, semua reaksi itu tidak sebanding dengan reaksi ibu mertua saya, Ibu Ratna. Beliau berdiri mematung, menatap tajam pemandangan di depannya. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar, tetapi tidak sepatah kata pun keluar. Tubuhnya terhuyung hingga hampir jatuh jika tidak ditopang oleh paman. Saya mengira ibu akan berlari masuk dan menampar pipi putranya atau mengutuk putri angkatnya yang tidak tahu diri itu. Karena selama ini, ibu adalah sosok yang tegas dan sangat mementingkan moral serta nama baik keluarga. Beliau selalu mengajari anak-anaknya untuk hidup lurus dan jujur. Tapi saya salah. Setelah beberapa saat terkejut, Ibu Ratna melepaskan pegangan paman dan berjalan terhuyung masuk ke dalam kamar. Namun, bukan menuju putranya, melainkan langsung ke arah Dewi. Ibu mertua saya dengan kasar merebut selimut dari tubuh Dewi, lalu melayangkan tamparan keras ke pipinya. Plak! Suara itu terdengar kering dan nyaring. "Dasar perempuan jalang.
Beraninya kamu menggoda kakakmu sendiri? Dewi memegangi wajahnya, terisak, dan berkata terbata-bata, "Bukan saya, Bu, Mas Bima." Mas Bima yang memaksa saya. Saat itu, Mas Bima yang sudah selesai berpakaian berlari dan berlutut di kaki ibunya, meraung, "Ibu, Bima yang salah. Semuanya salah Bima, aku terlalu mabuk, Bu, aku tidak sadar. Tolong maafkan Bima, Bu." Saya berdiri di luar pintu dengan tangan bersedekap, mengamati drama mereka dalam diam, sungguh menggelikan. Mabuk? Pria sekuat Mas Bima dalam minum bisa mabuk hanya dengan beberapa gelas anggur hingga tidak tahu apa yang ia lakukan? Dipaksa? Jika memang dipaksa, mengapa tidak ada satupun bekas perlawanan di tubuh Dewi? Mengapa pakaian mereka berdua terlepas rapi dan diletakkan di sudut kamar? Apakah mereka menganggap saya dan semua orang di sini bodoh? Paman dan Bibi juga menyadari kejanggalan itu. Paman menggeram, "Mabuk? Hentikan alasan bodohmu itu. Lihat dirimu. Apa kamu masih manusia? Lihat apa yang sudah Ayu lakukan untukmu dan keluarga ini. Beraninya kamu melakukan perbuatan terkutuk ini?" Mendengar hardikan itu, saya mengira ibu mertua akan semakin murka. Tapi saya salah lagi. Ibu Ratna tiba-tiba berbalik dan menatap lurus ke arah saya, bukan putranya. Di matanya, tidak ada lagi rasa sakit atau kecewa, yang ada hanya hawa dingin setajam silet. Ia menunjuk wajah saya, dan berteriak dengan nada penuh kebencian. "Ini semua salahmu. Semuanya karena kamu." Saya membeku, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Keluarga yang lain juga sama bingungnya. Ibu Ratna terus berteriak histeris, "Sudah 4 tahun kamu jadi menantu di rumah ini, tapi kamu tidak bisa memberikan satu anak pun. Kamu tidak bisa memberikan cucu penerus untuk keluarga ini. Kalau seorang istri tidak bisa punya anak, bagaimana ia bisa menjaga suaminya? Karena kamu tidak bisa memberikannya, tentu saja dia mencarinya di luar. Siapa yang bisa disalahkan?" Kata-kata itu bagaikan sember air es yang disiramkan ke wajah saya di musim dingin. Saya terdiam, telinga saya berdengung. Saya tidak percaya kata-kata itu keluar dari mulut ibu mertua yang begitu saya hormati dan sayangi. Ternyata di matanya, saya hanyalah sebuah mesin pembuat anak. Perselingkuhan suaminya dengan adik angkatnya, di matanya, semata-mata karena saya tidak bisa punya anak. Sebelum rasa sakit karena pengkhianatan mereda, rasa sakit karena penghinaan dan pelecehan datang menusuk. Air mata saya mulai mengalir, bukan karena lemah, tetapi karena terlalu marah. Paman tidak tahan lagi dan berteriak, "Mbak Kyu, apa yang Mbak Kyu katakan? Apa Mbak Kyu sudah gila? Bagaimana bisa Mbak Kyu mengatakan hal sekejam itu pada Ayu?" Ibu Ratna tidak peduli pada perkataan adik iparnya. Ia mendekati saya. Tatapannya seolah ingin menelanku hidup-hidup. Apa aku salah bicara? Atau telingamu tuli? Lihat Dewi. Dia masih begitu muda dan subur, lalu kamu apa? Kamu cuma ayam betina mandul yang tidak bisa bertelur. Selesai berkata, ia berbalik ke arah putranya, membantunya berdiri, dan berkata dengan suara yang anehnya menjadi lembut, "Bima, bangunlah." Pria punya istri lebih dari satu itu biasa sejak zaman dulu. Kalau sudah berbuat salah, ya diperbaiki. Ibu tidak akan menyalahkanmu. Lalu ia menoleh pada Dewi, dan tatapannya tidak lagi mengandung amarah, melainkan perhitungan yang sulit dimengerti. "Kamu juga, bangun dan pakai bajumu. Sekarang sudah begini, kita harus cari jalan keluarnya." Keluarga suami terperangah melihat sikap Ibu Ratna yang berubah 180 derajat. Tidak ada yang mengerti bagaimana beliau bisa memaafkan dosa sebesar itu dengan begitu entengnya. Bahkan Mas Bima dan Dewi pun tampak bingung. Namun, saat itu saya merasakan ada sesuatu yang janggal. Pembelaan ini terlalu tidak masuk akal. Reaksi Ibu Ratna bukanlah reaksi seorang ibu yang marah karena putranya berbuat salah, melainkan reaksi seseorang yang mati-matian berusaha menutupi sesuatu yang lebih besar, sebuah rahasia yang lebih mengerikan. Mengapa beliau begitu menekankan soal saya tidak bisa punya anak? Mengapa beliau begitu mudah menerima hubungan terlarang ini? Mengapa beliau menatap Dewi dengan tatapan penuh perhitungan seperti itu? Berbagai pertanyaan melintas di benak saya. Saya menyeka air mata, mengangkat kepala, dan menatap lurus ketiga orang yang sedang memainkan sandiwara canggung di depan saya. Lalu, dengan suara sedingin es, saya berkata,
Baiklah. Jika ibu berkata demikian, saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Saya tidak akan tinggal lagi di rumah ini. Suami ini, saya tidak butuh lagi. Kita cerai saja. Saat saya hendak berbalik, Ibu Ratna menahan saya. Ia mencengkeram lengan saya dengan keras dan berkata dengan nada mengancam, "Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Sebelum kamu memberikan penerus untuk keluarga ini, jangan pernah berpikir untuk melangkahkan kaki keluar dari rumah ini." Kata-kata itu, ditambah dengan tatapan matanya yang aneh, membuat saya sadar. Masalahnya bukan sekadar saya tidak punya anak. Di baliknya, pasti ada sebuah konspirasi. Dan saya memutuskan, saya tidak akan pergi kemanapun. Saya akan tetap di rumah ini dan mengungkap rahasia yang tersembunyi. Rahasia yang saya yakini akan lebih menakutkan dan kejam daripada pengkhianatan yang baru saja saya alami. Malam yang menentukan itu berakhir dalam suasana yang sangat berat dan penuh kepura-puraan. Ketika saya menyatakan tidak akan bercerai dan akan tetap tinggal, seulas ekspresi puas sempat melintas di wajah Ibu Ratna sebelum ia segera menyembunyikannya. Paman dan bibi, yang sangat terkejut dan marah dengan sikap kakak ipar mereka, akhirnya pulang. Sebelum pergi, Paman berbisik pelan kepada saya dengan tatapan iba, "Kalau ada apa-apa, jangan sungkan telepon Paman." Saya mengangguk, mengucapkan terima kasih. Secercah kehangatan muncul di hati saya, mengetahui bahwa di keluarga yang busuk ini masih ada orang yang bisa membedakan benar dan salah. Setelah itu, Ibu Ratna menyuruh Mas Bima dan Dewi kembali ke kamar masing-masing, lalu menarik saya ke ruang keluarga untuk bicara. Ruang keluarga yang mewah dengan perabotan mahal itu kini terasa dingin dan asing di mata saya. Ia menuangkan segelas air untuk saya dan mulai bicara dengan suara yang dibuat setenang mungkin, tetapi kepalsuannya tidak bisa disembunyikan. "Ayu, Ibu tahu kamu sekarang pasti sangat terkejut dan marah. Tapi dengarkan Ibu baik-baik. Apa yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Meributkannya tidak akan menyelesaikan apa-apa, hanya akan jadi bahan tertawaan tetangga. Menjadi wanita itu, selain harus pintar mencari suami, juga harus punya kebijaksanaan untuk bersabar, demi kebaikan yang lebih besar." Saya hanya diam menatapnya. Kebaikan yang lebih besar, apa yang ia maksud? Kehormatan keluarga ini? Atau keuntungan lain yang belum saya ketahui? Karena saya diam, ia mengira saya setuju dan melanjutkan, "Bima itu hanya khilaf sesaat. Nanti Ibu akan pastikan hubungannya dengan Dewi benar-benar berakhir. Kamu bersikaplah seolah tidak terjadi apa-apa. Yang terpenting bagimu sekarang adalah segera memberikan cucu untuk keluarga ini. Kalau kamu bisa melahirkan cucu laki-laki pertama, posisimu di rumah ini tidak akan bisa digoyahkan oleh siapapun, Ibu janji." Lagi-lagi ia membahas soal anak. Saya semakin yakin bahwa anak adalah inti dari semua masalah ini. Tapi kenapa harus saya? Kenapa harus cucu laki-laki pertama? Saya mulai merangkai kembali kejadian-kejadian di masa lalu, petunjuk-petunjuk kecil yang dulu saya abaikan. Saya teringat sekitar setahun yang lalu, saat membersihkan ruang kerja almarhum ayah mertua, saya tidak sengaja menemukan sebuah map tua di dalam laci yang terkunci. Saat itu Mas Bima masuk dan melihat saya memegang map itu, wajahnya langsung pucat dan ia buru-buru merebutnya dari saya. Ia bilang itu dokumen bisnis penting ayahnya dan tidak boleh dilihat sembarangan. Dulu saya tidak berpikir apa-apa, tapi sekarang jika diingat kembali, sikapnya sangat aneh. Saya juga teringat setiap kali ada kumpul keluarga, Ibu Ratna selalu dengan bangga bercerita tentang tanah warisan keluarga seluas ribuan meter di desa. Beliau selalu berkata bahwa tanah itu keramat dan hanya boleh diwariskan kepada anak laki-laki pertama dan cucu laki-laki pertama, tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Mas Bima adalah anak tunggal, jadi apakah cucu laki-laki yang begitu ia dambakan adalah syarat untuk mewarisi kekayaan itu? Tapi jika hanya karena harta, mengapa ia membela hubungan Mas Bima dan Dewi, bahkan seolah-olah merestuinya secara diam-diam? Ini tidak masuk akal, kecuali jika Dewi memiliki peran tertentu dalam rencana ini. Saya mulai memikirkan tentang identitas Dewi. Ibu Ratna bilang Dewi adalah putri dari sahabat karibnya yang sudah meninggal, tetapi selama 4 tahun menjadi menantu, saya tidak pernah mendengar beliau menyebut nama sahabatnya itu.
Tidak pernah melihatnya mengadakan selamatan atau berziarah ke makamnya. Setiap kali saya bertanya tentang kampung halaman Dewi, beliau selalu mengalihkan pembicaraan, mengatakan itu hanya desa terpencil di gunung yang tidak perlu dibicarakan. Semua informasi tentang Dewi sangat kabur. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya kembali ke kamar, tetapi ruangan itu hanya terasa dingin dan berbau pengkhianatan. Saya tidak mengusir Mas Bima karena takut membuat mereka curiga. Ia pun tidak punya nyali untuk tidur di samping saya, jadi ia menggelar tikar tipis di lantai. Saya pura-pura tidur lelap, tetapi seluruh indera saya waspada. Saya mendengar suara pintu terbuka sangat pelan. Lalu dari koridor, terdengar suara bisik-bisik antara Ibu Ratna dan Mas Bima. "Bu, aku takut sekali." Sikap Ayu yang begitu tenang pasti menandakan dia punya rencana. Suara Mas Bima bergetar. Ibu Ratna memarahinya dengan pelan. "Takut apa? Jadi laki-laki jangan lemah begitu. Serahkan saja pada ibu punya cara untuk membereskannya. Tugasmu sekarang adalah membuat Dewi hamil secepat mungkin. Begitu anak itu hamil, Ayu Lestari tidak akan ada gunanya lagi." Mendengar itu, jantung saya serasa berhenti. Dugaan saya benar. Mereka butuh anak, tapi bukan anak saya, melainkan anak dari Mas Bima dan Dewi. Kenapa harus anak Dewi? Mungkinkah saya mandul? Selama 4 tahun kami tidak punya anak karena kami berdua sibuk bekerja dan belum benar-benar berusaha. Dokter pun mengatakan kesuburan saya normal. Jadi, apa alasannya? Saya terus menguping. "Tapi kenapa harus Dewi, Bu? Aku dan Ayu kan bisa berusaha punya anak," tanya Mas Bima. Ibu Ratna terdiam sejenak, lalu berbisik dengan suara yang belum pernah saya dengar sebelumnya, suara yang penuh rahasia dan kekejaman. "Kamu tidak perlu tahu banyak. Yang perlu kamu tahu, anak itu harus memiliki darah Dewi. Hanya dengan begitu kita bisa mendapatkan segalanya." "Paham?" Percakapan itu berakhir, dan suara langkah kaki menjauh. Saya terbaring di ranjang, tetapi seluruh tubuh saya terasa beku padahal ini musim panas. Darah Dewi. Kalimat itu terus terngiang di kepala saya. Rahasianya pasti ada di sini. Siapa Dewi sebenarnya? Apa yang istimewa dari darah anak itu hingga begitu penting? Saya sadar telah terperangkap dalam sebuah jebakan yang sangat rapi. Mereka akan menahan saya untuk menutupi aib di mata publik, sambil di saat yang sama mengerahkan segala cara agar Mas Bima dan Dewi punya anak. Begitu Dewi hamil, mereka akan menendang saya dari rumah, atau bahkan mungkin mencelakai saya untuk membungkam saya. Pikiran itu membuat seluruh tubuh saya gemetar. Saya tidak bisa hanya duduk diam menunggu ajal. Saya harus bertindak. Saya harus menemukan kebenarannya sendiri dan merobek topeng mereka. Rencana saya akan dimulai dari ruang kerja ayah mertua, tempat di mana map misterius itu disimpan. Untuk itu, saya tahu saya harus bersikap sangat patuh dan pasrah agar mereka lengah. Perang senyap saya telah resmi dimulai. Selama beberapa hari berikutnya, saya mulai memainkan peran yang bahkan membuat diri saya sendiri muak. Saya menjadi istri yang luar biasa pemaaf. Saya tetap bangun pagi-pagi untuk menyiapkan sarapan bagi seluruh keluarga, termasuk Mas Bima dan Dewi. Saya menyetrika kemeja kerja Mas Bima dan di depan orang lain, saya berpura-pura mengkhawatirkan sakit pinggang ibu mertua saya. Saya terlihat seolah-olah telah menerima kenyataan dan, sesuai nasihat ibu mertua, menanggung penderitaan demi kebaikan yang lebih besar. Sikap saya itu membuat Mas Bima tampak lebih rileks. Meskipun masih canggung, ia mulai berbicara lagi kepada saya, mengucapkan permintaan maaf kosong bahwa ia telah salah dan akan berusaha menjadi lebih baik. Saya hanya mengangguk dalam diam, tetapi dalam hati saya merasakan penghinaan yang tak terbatas. Dewi menghindari saya. Ia tidak lagi berceloteh memanggil Mbak Ayu seperti dulu, dan setiap kali berpapasan dengan saya, ia menundukkan kepala dan cepat-cepat pergi. Tapi saya tahu itu hanya akting. Di bawah arahan Ibu Ratna, anak itu dan Mas Bima pasti masih bertemu diam-diam. Orang yang paling puas dengan perubahan saya adalah ibu mertua. Ia mulai bersikap sedikit lebih baik pada saya, sesekali membelikan sarang burung walet atau suplemen herbal, mengatakan saya harus menjaga tubuh agar bisa cepat punya anak. Aktingnya sempurna,
Tetapi saya tahu itu semua hanyalah siasat untuk menenangkan saya dan menghilangkan kecurigaan saya. Saya dengan senang hati menerimanya, memainkan peran sebagai menantu penurut yang sangat menginginkan anak. Kelengahan mereka adalah kesempatan saya. Saya harus mencari cara untuk masuk ke ruang kerja ayah mertua. Sejak beliau meninggal, ruangan itu dikunci oleh Ibu Ratna dengan alasan menyimpan barang-barang peninggalan dan tidak ada yang boleh masuk. Kuncinya hanya ia yang pegang. Ini adalah tantangan besar. Saya tidak bisa mendobrak kunci atau terang-terangan meminta kuncinya. Saya harus menciptakan alasan yang sangat alami. Kesempatan itu datang sekitar seminggu kemudian. Hari itu adalah hari peringatan kematian ayah mertua, dan seluruh keluarga berkumpul menyiapkan sesaji. Saat makan bersama, saya dengan santai membuka topik pembicaraan. "Ibu, Ayu jadi teringat, dulu almarhum ayah suka sekali menulis buku harian, kan? Ada buku catatan bersampul kulit coklat, beliau sering menulis sesuatu di sana. Apa ibu tahu di mana buku itu sekarang?" Ayu ingin membacanya lagi, untuk mengenang pemikiran ayah dulu. Saya sengaja membuat mata saya sedikit berkaca-kaca dan berbicara dengan nada yang sangat menyentuh. Mendengar perkataan saya, ibu mertua sama sekali tidak curiga. Ia menghela napas dan berkata, "Iya, suamiku memang punya kebiasaan itu. Mungkin masih ada di ruang kerjanya, tapi isinya kebanyakan urusan bisnis. Buat apa kamu membacanya?" Saya cepat-cepat menyahut, "Tidak kok, Bu. Dulu ayah juga sering menulis tentang keluarga, tentang masa kecil Mas Bima." Ayu hanya ingin mengenang sedikit lebih banyak tentang ayah. Karena saya berbicara dengan sangat tulus, ditambah dengan sikap penurut saya belakangan ini, Ibu Ratna akhirnya mengangguk. "Baiklah. Besok ibu carikan kuncinya, kamu boleh masuk dan melihatnya." Jantung saya berdebar kencang. Tahap pertama rencana saya berhasil. Keesokan paginya, Ibu Ratna menepati janjinya dan memberikan kunci ruang kerja. Ia bilang ada janji dengan teman-temannya dan harus pergi, berpesan agar saya mengunci pintu dengan baik setelah selesai. Ini adalah kesempatan emas. Begitu ia pergi, saya segera masuk ke ruangan itu. Ruangan itu tertata rapi. Waktu saya tidak banyak. Saya tidak membuang waktu mencari buku harian, melainkan langsung menuju meja kerja dengan laci terkunci tempat saya pernah melihat map misterius itu. Saya mencoba beberapa kunci kecil dari gantungan kunci Ibu Ratna, dan untungnya, salah satunya berhasil membuka laci itu. Di dalamnya, map itu masih ada di sana. Di sampulnya hanya tertulis beberapa kata, "Dokumen rahasia keluarga." Dengan tangan gemetar, saya membuka map itu. Isinya bukan dokumen bisnis, melainkan berbagai dokumen pribadi, akta kelahiran, dan surat wasiat tulisan tangan kakek mertua saya. Saat saya membacanya sekilas, dugaan saya benar. Sebagian besar harta warisan, termasuk tanah keluarga, akan diwariskan kepada cucu laki-laki pertama. Namun, yang membuat saya terkejut adalah sebuah klausul yang ditulis dengan huruf kecil di akhir surat wasiat, seolah-olah ditambahkan kemudian dengan tinta yang berbeda. Cucu laki-laki pertama yang berhak mewarisi haruslah anak yang memiliki garis keturunan murni keluarga Wijoyo, dan ini harus dibuktikan melalui tes genetik khusus keluarga. Saya membeku di tempat. Genetik khusus keluarga? Apa maksudnya? Mungkinkah keluarga ini memiliki gen langka? Saya terus memeriksa dokumen lain. Lalu saya menemukan selembar hasil pemeriksaan medis tua yang sudah menguning. Itu adalah hasil tes golongan darah dan beberapa penanda genetik Mas Bima. Yang paling mengejutkan saya adalah catatan dokter di bagian bawah. Pasien menderita azoospermia akibat komplikasi gondongan pada usia 17 tahun. Kemungkinan untuk memiliki anak secara alami hampir tidak ada. Saya terduduk lemas di lantai. Mas Bima mandul. Suami saya mandul. Dan selama 4 tahun ini, ia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun pada saya. Ia dan ibunya telah menipu saya habis-habisan. Mereka menyalahkan saya karena tidak bisa punya anak, mendesak saya pergi ke dokter, minum berbagai macam obat. Ternyata masalahnya sama sekali bukan pada saya. Mereka tahu segalanya, tapi terus berakting dan menjadikan saya kambing hitam. Amarah saya memuncak, tetapi saya segera menenangkan diri. Jika Mas Bima mandul,
Lalu anak yang ingin mereka ciptakan melalui Mas Bima dan Dewi itu anak siapa? Saya terus mencari dan menemukan jawabannya di selembar akta kelahiran. Itu adalah akta kelahiran Dewi. Namun, nama orang tua yang tertera di sana adalah nama orang asing, bukan nama sahabat karib Ibu Ratna. Dan yang paling penting, di sudut bawah akta itu, ada catatan tulisan tangan ayah mertua saya. Anak ini memiliki garis keturunan yang sama dengan keluarga Wijoyo, cabang dari wilayah Pegunungan Utara. Saya terperangah. Dewi memiliki garis keturunan yang sama dengan keluarga suami, cabang dari wilayah utara? Saya teringat apa yang pernah dikatakan Ibu Ratna tentang kampung halaman Dewi. Ternyata benar. Dewi bukan anak angkat, melainkan kerabat jauh keluarga ini. Semuanya menjadi jelas. Mas Bima mandul dan tidak bisa menghasilkan keturunan untuk mewarisi harta. Jadi, mereka mencari ke cabang keluarga yang jauh dan menemukan seorang gadis dengan garis keturunan murni keluarga Wijoyo, yaitu Dewi. Mereka membawanya dengan dalih sebagai anak angkat, dan tujuan akhirnya adalah membuatnya memiliki anak dari pria lain, lalu menyamarkan anak itu sebagai anak Mas Bima, cucu laki-laki pertama keluarga, demi menguasai harta warisan yang sangat besar. Tapi anak itu, anak dari Dewi dan siapa? Jelas bukan Mas Bima. Lalu siapa pria itu? Sebuah rahasia baru, pertanyaan yang lebih menakutkan, muncul. Saya buru-buru memotret semua dokumen penting ini dengan ponsel. Saya tahu ini akan menjadi senjata saya, tetapi saya juga sadar pertarungan ini jauh lebih berbahaya dari yang saya bayangkan. Saya tidak hanya berhadapan dengan keluarga penipu, tetapi juga melawan sebuah konspirasi yang telah direncanakan dengan rapi selama puluhan tahun. Setelah memotret semua bukti, saya buru-buru merapikan segalanya seperti semula. Saya mengunci laci dan ruang kerja, lalu mengembalikan kunci pada Ibu Ratna. Saya harus bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, seolah saya hanya masuk untuk mencari buku harian tua. Tapi di dalam hati, badai sedang bergejolak. Penipuan ini di luar imajinasi. Mereka tidak hanya menipu saya soal masalah anak. Mereka telah menjadikan seluruh hidup dan pernikahan saya sebagai bagian dari rencana kotor mereka. Saya adalah korban sekaligus tameng yang sempurna untuk menutupi konspirasi mereka. Saya merasa muak sampai ke tulang. Suami yang saya cintai, ibu mertua yang saya hormati, dan adik angkat yang saya rawat dengan sepenuh hati, semuanya menjijikkan. Saya tahu saya tidak bisa bertindak gegabah. Jika mereka tahu saya sudah mengetahui kebenarannya, nyawa saya bisa terancam. Keluarga yang mampu merancang rencana serumit dan sekejam ini selama bertahun-tahun tidak akan segan-segan menyingkirkan penghalang dengan cara apapun. Saya harus melangkah dengan sangat hati-hati. Hal pertama yang harus saya lakukan adalah menemukan pria misterius itu, ayah biologis dari calon anak itu. Saya mulai mengamati setiap gerak-gerik Ibu Ratna dan Dewi dengan lebih teliti. Setiap hari Rabu dan Sabtu sore, Ibu Ratna selalu beralasan pergi ke acara arisan, tetapi setiap kali itu, ia berdandan lebih mewah dari biasanya, berbeda dengan penampilannya yang sederhana sehari-hari. Dewi pada hari-hari itu akan meminta izin pada saya untuk pergi les, atau bermain dengan teman, tetapi tatapan matanya selalu gelisah seperti menyembunyikan sesuatu. Saya memutuskan untuk membuntuti mereka. Pada Rabu sore itu, begitu Ibu Ratna meninggalkan rumah, saya juga keluar dengan alasan pergi ke supermarket dan menyewa taksi untuk mengikuti mobilnya. Mobil itu tidak menuju kafe atau restoran, melainkan ke sebuah kompleks perumahan elit di pinggir kota, tempat tinggal orang-orang kaya dan berkuasa. Ibu Ratna menghentikan mobilnya di depan sebuah villa megah, dengan gerbang besi tinggi dan penjaga keamanan. Ia menekan bel, dan pintu gerbang perlahan terbuka. Saya tidak bisa masuk, hanya bisa mengamati dari jauh di dalam taksi. Sekitar 15 menit kemudian, sebuah taksi lain datang dan berhenti tidak jauh dari sana. Pintu mobil terbuka, dan yang turun adalah Dewi. Ia juga dengan cepat masuk ke dalam villa itu. Jantung saya berdebar kencang. Dugaan saya benar. Mereka berdua berjanji bertemu di sini. Ini pasti kediaman pria misterius itu. Tapi siapa dia? Saya tidak bisa tinggal terlalu lama, karena takut menimbulkan kecurigaan. Saya meminta sopir taksi untuk berputar dan kembali lagi. Selama 1 jam berikutnya,
tidak ada yang keluar atau masuk. Saya tahu saya tidak akan mendapatkan informasi lebih banyak hanya dengan menunggu di sini. Perlu pendekatan yang berbeda. Saya memutuskan untuk tidak lagi membuntuti mereka, terlalu berisiko dan mudah ketahuan. Saya akan menyerang titik terlemah mereka, Dewi. Bagaimanapun juga, Dewi masih seorang gadis belia. Meskipun telah diracuni oleh pemikiran Ibu Ratna, saya yakin jauh di lubuk hatinya masih ada ketakutan dan kelemahan khas anak seusianya. Saya akan memanfaatkannya. Saya mulai mengubah sikap saya terhadap Dewi. Saya tidak lagi bersikap dingin, melainkan kembali baik padanya seperti dulu. Saya membelikannya gaun baru yang ia suka, memasakkan makanan yang pernah ia bilang enak. Saya berpura-pura seolah-olah telah memaafkan dan menerima semuanya, memperlakukan anak itu seolah-olah ia adalah istri kedua Mas Bima. Awalnya, Dewi sangat waspada dan menghindari saya, tetapi karena saya tulus berbuat baik dan tidak menunjukkan gelagat aneh, ia perlahan mulai lengah. Suatu malam, saat kami hanya berdua di rumah, saya memanggilnya ke kamar untuk bicara. Saya menuangkan segelas susu hangat dan berkata dengan lembut, "Dewi, Mbak tahu kamu pasti sangat tertekan selama ini. Mbak juga sudah banyak berpikir, mungkin ini bukan salahmu dan Mas Bima saja, tapi ada salah Mbak juga. Mbak tidak bisa punya anak, itu kekurangan yang besar." Saya sengaja berbohong seperti itu untuk melihat reaksinya. Benar saja. Saat saya menyalahkan diri sendiri, sebersit rasa bersalah muncul di mata Dewi. Saya melanjutkan dengan nada penuh simpati. "Mbak tahu kamu melakukan semua ini karena menuruti Ibu Ratna dan demi keluarga ini. Tapi, apa kamu pernah memikirkan masa depanmu? Anak yang akan lahir nanti bukan anak Mas Bima, kamu harus hidup dalam kebohongan seumur hidupmu. Apa kamu benar-benar mau hidup seperti itu?" Dewi menunduk, kedua tangannya saling meremas. Saya melihat bahunya bergetar samar. Saya tahu saya telah menusuk tepat pada ketakutannya. Saya meletakkan tangan di bahunya dan menenangkannya. "Mbak tidak bermaksud menyalahkanmu. Mbak bicara begini karena Mbak sudah menganggapmu seperti adik sendiri. Mbak hanya tidak ingin melihatmu terjerumus ke jalan yang salah dan menyesal nantinya." "Pria itu, pria yang kamu temui itu, apa dia benar-benar mencintaimu? Atau dia juga hanya menganggapmu sebagai alat untuk melahirkan anak?" Mendengar itu, Dewi pecah dalam tangis. Air mata amarah dan ketakutan yang telah lama ia pendam akhirnya tumpah. Ia terisak-isak dan berkata dengan suara putus-putus, Aku takut, Mbak. Aku juga tidak mau. Tapi ibu bilang kalau aku tidak menuruti perintahnya, beliau tidak akan tinggal diam. Pria itu, dia sudah tua dan sangat menakutkan." Jantung saya mencelos. Pria tua. Rencana ini begitu kejam hingga memaksa seorang gadis belia untuk berhubungan dengan pria yang seumuran ayahnya. Saya memeluk Dewi dan mengelus punggungnya. "Tidak apa-apa, ada Mbak di sini. Katakan pada Mbak siapa pria itu. Percayalah pada Mbak. Mbak akan membantumu keluar dari neraka ini." Dengan bujukan dan janji saya, Dewi akhirnya mengungkapkan kebenarannya. Pria itu bernama Pak Surya, seorang pengusaha besar, mantan rekan bisnis almarhum ayah mertua saya. Ia kaya dan berkuasa, tetapi kehidupan pribadinya sangat rumit. Dan fakta yang paling mengerikan adalah, ia adalah kerabat jauh ayah mertua saya, yang juga memiliki apa yang mereka sebut genetik khusus keluarga. Potongan puzzle terakhir telah terpasang. Rencana Ibu Ratna adalah menggunakan kerabat sedarah untuk menghasilkan cucu berdarah murni, demi menipu semua orang dan merebut warisan. Saya telah mendapatkan informasi yang saya butuhkan. Tetapi saya tahu, pengakuan Dewi saja tidak bisa menjadi bukti hukum. Saya butuh sesuatu yang lebih kuat, bukti hubungan Dewi dan Pak Surya. Dan saya merancang sebuah rencana yang sangat berani. Saya tidak hanya akan menjerat keluarga suami saya, tetapi juga pria berkuasa itu ke dalam jurang. Saya berkata pada Dewi, "Lain kali saat kamu pergi menemuinya, lakukan apa yang Mbak perintahkan." Sebuah perangkap yang sempurna sedang dipasang. Dan saya tahu, dengan satu pancingan ikan, seluruh jaring kejahatan ini akan terangkat. Menjadikan Dewi sebagai sekutu adalah pertaruhan yang berbahaya. Anak itu bisa saja mengkhianati saya kapan saja karena takut, tapi saya tidak punya pilihan lain.
Saya menjelaskan padanya bahwa jika ia terus menempuh jalan ini, hidupnya akan hancur selamanya. Ia hanya akan dimanfaatkan sebagai mesin pembuat anak dan akan dibuang begitu saja setelah tugasnya selesai. Tapi jika ia membantu saya berjanji akan membukakan jalan baginya untuk memulai hidup baru, bebas dari cengkeraman Ibu Ratna dan Pak Surya. Rasa takut dan secercah harapan membuat Dewi akhirnya setuju bekerja sama dengan saya. Rencana saya sederhana, tetapi membutuhkan ketelitian mutlak. Saya memberikan Dewi sebuah kancing dengan kamera tersembunyi super kecil dan sebuah alat perekam suara. Lain kali saat kamu bertemu Pak Surya, pasang kancing ini diam-diam di tempat yang bisa melihat jelas ke arah kamarnya, misalnya di tirai atau di jasnya. Dan alat perekam ini, selalu nyalakan dan simpan di sakumu. Saya berpesan padanya, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Bersikaplah seperti biasa. Mbak hanya butuh rekaman video dan suara sebagai bukti. Setelah mendapatkannya, Mbak akan langsung membawamu pergi dari sini. Dewi mengangguk gemetar, wajahnya menunjukkan ketakutan sekaligus sedikit tekad. Hari yang ditentukan pun tiba. Itu adalah hari Sabtu sore, dan Ibu Ratna kembali beralasan pergi ke pengajian, tapi saya tahu ia pergi ke tempat pertemuan lebih dulu untuk menyiapkan segalanya. Dewi juga berganti gaun baru, merias wajahnya tipis, lalu meninggalkan rumah. Jantung saya berdebar kencang. Saya menunggu di rumah dengan perasaan gelisah, setiap menit terasa seperti selamanya. Jika rencana ini gagal dan Dewi ketahuan, saya tidak bisa membayangkan akibatnya. Saya sudah menyiapkan sedikit tabungan, beberapa potong pakaian, dan kartu identitas kami berdua. Jika rencana berhasil, malam ini juga kami akan pergi meninggalkan kota ini. Saya juga sudah menghubungi paman bungsu dan memberitahukan sebagian kebenarannya. Saya menyembunyikan fakta kemandulan Mas Bima karena takut paman akan bertindak gegabah karena terlalu terkejut. Saya hanya mengatakan bahwa Ibu Ratna memaksa Dewi melakukan hal buruk dan saya butuh bantuan untuk melarikan diri bersamanya. Paman tidak banyak bertanya, hanya berkata akan menelepon jika saya butuh. Sekitar 2 jam kemudian, Dewi kembali. Wajahnya pucat pasi, dan jalannya gontai seperti orang kehabisan tenaga. Saya buru-buru memapahnya masuk ke kamar dan mengunci pintu. Bagaimana? Tidak terjadi apa-apa, kan? Dewi tidak berkata apa-apa, hanya menyerahkan kancing dan alat perekam itu pada saya dengan tangan gemetar. Lalu ia terduduk di lantai dan menangis sejadi-jadinya. Saya memeluk dan menenangkannya. Tidak apa-apa, semuanya sudah selesai. Kamu hebat sekali. Setelah ia sedikit tenang, saya menanyakan apa yang terjadi. Dewi bercerita bahwa hari ini Pak Surya tampak lebih terburu-buru dari biasanya, dan Ibu Ratna juga ada di sana. Ibu Ratna mendesak mereka untuk segera mendapatkan hasil, dan bahkan memberikan Dewi sesuatu yang disebut obat penyubur kandungan, memaksanya meminumnya di depan mereka. Mendengar itu, saya membeku, betapa kejam dan tidak manusiawinya mereka. Saya segera menghubungkan kamera kancing dan alat perekam itu ke laptop. Saat video pertama muncul, jantung saya serasa mau meledak. Kamera itu dipasang dengan cerdik oleh Dewi di ujung kap lampu di samping tempat tidur, dengan sudut yang memperlihatkan hampir seluruh ruangan dan ranjang besar. Video itu merekam dengan jelas adegan kotor antara Dewi dan Pak Surya, dan tampak jelas ada unsur paksaan. Dewi hanya terbaring diam seperti sebatang kayu, sementara Pak Surya bertindak kasar. Rekaman suaranya lebih jelas lagi. Saya bisa mendengar seluruh percakapan mereka bertiga. Suara Ibu Ratna terdengar dingin dan penuh perhitungan. Pak Surya, kita harus cepat. Perempuan itu, si Ayu, sepertinya sudah mulai curiga. Waktu kita tidak banyak. Begitu Dewi hamil, kita akan bilang pada Bima dan Ayu kalau kita mengadopsi anak dari kerabat jauh yang kesulitan. Nanti kalau anaknya sudah agak besar, baru kita umumkan kalau itu anak kandung Bima, pewaris keluarga. Saat itu, surat wasiat akan berlaku dan semua harta jatuh ke tangan kita. Bapak dan anak ini tidak akan pernah kami sia-siakan. Suara Pak Surya terdengar arogan dan cabul. Tenang saja. Kalau saya yang turun tangan, pasti berhasil. Tapi ingat, setelah urusan ini selesai, tanah di pinggir jalan tol itu harus jadi milik saya. Ibu Ratna tertawa sinis.
Tentu saja. Kita kan sekarang sudah seperti satu keluarga. Semuanya sangat jelas. Ini adalah sebuah kontrak transaksi yang menjijikan, dengan jaminan tubuh seorang gadis belia dan masa depan seorang anak yang belum lahir. Saya menyimpan semua file bukti itu ke USB dan beberapa penyimpanan cloud. Saya tahu saat yang menentukan telah tiba. Tidak bisa ditunda sedetik pun. Saya berkata pada Dewi, kemasi barang-barangmu. Kita pergi sekarang juga. Saya menelepon paman bungsu dan memberitahukan tempat pertemuan. Lalu di atas meja rias di kamar tidur, saya meninggalkan sepucuk surat pendek. Surat yang ditujukan bukan untuk Mas Bima, melainkan untuk Ibu Ratna. Untuk Ibu, saat Ibu membaca surat ini, saya dan Dewi sudah berada di tempat yang sangat jauh. Saya tidak bisa lagi hidup dalam kepalsuan dan kekejaman ini. Saya sudah tahu semuanya. Fakta kemandulan Mas Bima, identitas asli Dewi, surat wasiat, dan konspirasi Ibu dengan Pak Surya, semua buktinya ada di tangan saya. Jangan coba-coba mencari kami. Jika Ibu mencoba mencelakai kami, semua bukti ini akan dikirim ke polisi dan media. Saat itu, bukan hanya nama baik keluarga ini yang hancur, tapi juga bisnis Pak Surya. Anggap ini sebagai peringatan. Selesai menulis surat, saya dan Dewi diam-diam keluar dari rumah yang telah mengubur masa muda dan kepercayaan saya selama 4 tahun itu. Di tempat yang dijanjikan, kami bertemu paman. Beliau sudah menyiapkan mobil. Melihat kondisi Dewi yang linglung, beliau tidak bertanya apa-apa dan hanya berkata, masuklah ke mobil. Paman akan antar kalian ke tempat yang aman. Mobil melaju, meninggalkan kota yang penuh dengan penipuan dan rasa sakit. Untuk terakhir kalinya, saya menoleh ke belakang. Di hati saya tidak ada sedikit pun penyesalan, yang ada hanya kelegaan dan tekad yang kuat, perang belum berakhir. Ini hanyalah sebuah kemunduran strategis. Langkah berikutnya adalah serangan balik. Serangan balik yang akan membuat mereka membayar mahal atas semua yang telah mereka perbuat. Paman bungsu mengantar kami ke sebuah kota pesisir kecil, lebih dari 300 km dari kota kami. Beliau menyewakan sebuah rumah sederhana namun bersih di sebuah gang yang tenang. Sebelum pergi, paman memberikan saya sejumlah uang dan berpesan agar kami tinggal di sana untuk sementara waktu sampai situasi tenang. Beliau berkata akan mengurus masalah di rumah dan meminta saya segera menelepon jika butuh sesuatu. Saya berulang kali mengucapkan terima kasih. Di saat seperti ini, bantuan paman bagaikan pelampung di tengah banjir. Beberapa hari pertama di tempat asing terasa damai. Terbebas dari cengkeraman mimpi buruk Ibu Ratna dan Pak Surya, kondisi mental Dewi perlahan membaik. Anak itu tidak lagi terlihat takut dan tertekan, melainkan perlahan menjadi lebih ceria. Ia membantu pekerjaan rumah, memasak, dan sesekali bersenandung. Melihatnya seperti itu, hati saya sedikit lebih ringan. Bagaimanapun juga, ia juga korban dalam semua cerita ini. Namun, saya tidak membiarkan diri saya lengah. Saya tahu Ibu Ratna dan Pak Surya tidak akan menyerah begitu saja. Surat saya hanya bisa mengancam mereka untuk sementara. Dengan kekuasaan dan uang mereka, tidak akan butuh waktu lama untuk menemukan kami. Saya harus selangkah lebih maju dari mereka. Saya mulai menyusun rencana serangan balik yang rapi. Saya tidak ingin hanya menyelesaikannya secara hukum. Saya tahu orang seperti Pak Surya bisa memutarbalikkan fakta dengan uang. Saya ingin hukuman yang membuat mereka hancur, kehilangan semua yang begitu mereka coba pertahankan, kehormatan dan harta. Rencana saya terbagi menjadi 3 tahap, menciptakan asap untuk memicu perpecahan internal di antara mereka, membocorkan bukti terpilih untuk menciptakan badai media, melancarkan pukulan hukum yang mematikan. Saya mulai menjalankan tahap pertama. Dengan menggunakan nomor sekali pakai, saya mengirim pesan anonim kepada istri Pak Surya, seorang wanita yang terkenal sombong dan pencemburu. Isi pesannya sederhana. Ibu, apakah ibu tahu suami ibu sedang berusaha punya anak dari gadis simpanan yang seumuran putrinya sendiri? Coba tanyakan pada suami Anda tentang hubungannya dengan keluarga Ibu Ratna dan seorang gadis bernama Dewi. Saya yakin pesan ini akan menyulut api di sarang lebah. Di saat yang sama, saya mengirim pesan lain kepada Mas Bima. Tahukah kamu bahwa ibumu dan Pak Surya menipumu?
Anak yang akan dilahirkan Dewi akan menjadi satu-satunya ahli waris. Kamu yang mandul hanyalah boneka. Hati-hati jangan sampai dibuang oleh ibumu sendiri setelah tidak berguna. Saya tahu Mas Bima adalah orang yang lemah dan mudah goyah, jadi pesan ini akan menanamkan benih keraguan dan kebingungan di hatinya. Seperti yang saya duga, 2 hari kemudian, telepon dari paman datang dengan nada penuh kekhawatiran. Ayu, di rumah kacau balau. Istri Pak Surya datang melabrak, memaki-maki dan membuat keributan. Dia bilang Bakyu berkomplot dengan suaminya untuk menipunya. Bima sendiri sudah beberapa hari ini seperti orang linglung, dia bertengkar hebat dengan Bakyu sampai Bakyu syok dan masuk rumah sakit. Mendengar cerita paman, saya tersenyum dingin. Inilah yang saya inginkan. Saat internal mereka kacau, mereka tidak akan punya tenaga lagi untuk berurusan dengan saya. Setelah menciptakan kekacauan, saya melancarkan tahap kedua. Saya membuat email anonim dan mengirimkan sebagian video sensitif yang wajah Dewinya sudah disamarkan, beserta file rekaman percakapan Ibu Ratna dan Pak Surya, ke beberapa wartawan investigasi yang saya kenal. Saya tidak menyebutkan identitas secara spesifik, hanya memberikan petunjuk samar tentang konspirasi perebutan warisan oleh seorang Taipan Property, dengan menggunakan ibu pengganti. Saya tahu wartawan sangat tajam, dengan sedikit informasi saja mereka akan menggali kebenarannya sendiri. Hasilnya lebih cepat dari yang saya duga. Seminggu kemudian, sebuah media online besar menurunkan berita dengan judul yang provokatif. Skandal Taipan, Skandal Taipan, Skandal Taipan, Skandal Taipan, diduga gunakan kerabat sebagai ibu pengganti demi warisan. Konspirasi Keyam demi pelestarian kekuasaan. Meskipun berita itu tidak menyebut nama, semua detail yang disajikan sangat cocok dengan cerita Pak Surya dan keluarga suami saya. Berita itu langsung menjadi viral di media sosial, dan opini publik mulai mendidih, mencoba melacak identitas orang-orang yang terlibat. Harga saham perusahaan Pak Surya mulai anjlok. Saya tahu ikan telah memakan umpan dalam-dalam. Barulah sekarang Ibu Ratna dan Pak Surya benar-benar mulai panik. Mereka tidak punya waktu lagi untuk mencari kami, mereka harus menghadapi krisis media. Telepon dari Mas Bima masuk. Di seberang sana, suaranya penuh dengan keputusasaan dan permohonan. Ayu, tolong hentikan semua ini. Apapun yang kamu mau akan aku berikan. Uang, rumah, berapapun akan aku kasih. Tolong selamatkan keluarga ini. Saya tertawa sinis. Selamatkan? Saat kalian mendorongku ke neraka, kenapa tidak ada yang berpikir untuk menyelamatkanku? Sekarang sudah terlambat. Saya menutup telepon dan memblokir nomornya. Saya pikir ini adalah waktu yang paling tepat untuk melancarkan pukulan terakhir. Namun, tepat saat saya hendak menghubungi pengacara untuk memulai proses hukum, saya mendapat kabar yang tak terduga dari Dewi. Anak itu berlari masuk ke kamar dengan wajah pucat pasi, di tangannya tergenggam sebuah alat tes kehamilan yang bergetar. 2 garis merah tegas terlihat jelas. Dewi hamil. Anak yang begitu didambakan oleh Ibu Ratna dan Pak Surya, anak yang menjadi pusat dari semua konspirasi ini, kini berada di dalam rahim satu-satunya sekutu saya. Situasi tiba-tiba menjadi jauh lebih rumit dan berbahaya. Apakah anak ini akan menjadi senjata saya? Atau justru akan menjadi kelemahan fatal yang membuat saya kalah dalam permainan ini? Memegang alat tes kehamilan dengan 2 garis tegas itu, pikiran saya menjadi kacau. Semua rencana yang telah saya susun rapi terasa berantakan. Anak ini, meskipun hasil dari kejahatan dan paksaan, adalah nyawa yang tidak berdosa. Saya melihat Dewi yang meringkuk di tempat tidur, menangis tanpa suara, wajah mudanya dipenuhi ketakutan, kebingungan, dan keputusasaan. Saya tahu saya tidak boleh goyah sekarang. Saya adalah satu-satunya pegangannya. Saya mendekatinya dan merangkul bahunya yang bergetar. Jangan menangis. Ada Mbak di sini. Semuanya akan baik-baik saja. Malam itu, kami berdua berbicara panjang. Dewi ingin menggugurkan kandungannya. Ia tidak ingin melahirkan anak dari ayah yang sama sekali tidak ia cintai, anak yang merupakan hasil dari perhitungan dan kekotoran. Ia takut akan masa depannya, takut akan cemoohan dunia karena menjadi ibu tanpa suami. Saya mengerti semua ketakutannya, tetapi melihat perutnya, membayangkan ada kehidupan kecil yang tumbuh di sana,
Hati saya terasa berat. Saya berkata padanya, "Dewi, keputusan akhir ada di tanganmu, tapi pikirkanlah baik-baik. Anak ini tidak berdosa. Dia darah dagingmu. Kalau kamu menggugurkannya, mungkin kamu akan menyesal seumur hidupmu." Saya juga menganalisis sisi lain dari masalah ini. Secara hukum dan garis keturunan, anak ini adalah ahli waris sah Pak Surya dan juga memiliki hak atas harta keluarga Wijoyo. Inilah senjata kita yang paling kuat. Jika kita mempertahankan anak ini, kita akan berada di posisi atas dalam negosiasi. Kita bisa menggunakannya untuk membuat mereka membayar semua perbuatannya, menjamin masa depanmu dan anakmu, dan yang terpenting, membuat kita bisa hidup tenang. Mendengar analisis saya, Dewi perlahan menjadi lebih tenang. Ia diam, tangannya mengelus perutnya. Saya tahu ia butuh waktu. Sementara itu, krisis keluarga mereka terus berlanjut. Berita terus bermunculan, menggali lebih dalam kehidupan pribadi Pak Surya dan hubungan bisnis yang tidak transparan dengan keluarga suami saya. Terjepit, mereka akhirnya bertindak. Suatu pagi, telepon dari nomor tak dikenal masuk. Suara seorang pria yang dingin dan profesional terdengar. "Ibu Ayu Lestari? Saya kuasa hukum dari Ibu Ratna dan Bapak Surya. Klien kami ingin bertemu langsung dengan Anda untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas." Saya sudah menduga hari ini akan datang. Saya sama sekali tidak takut. Dengan tenang saya menjawab, "Baik. Tapi ada syaratnya. Pertama, tempat pertemuan saya yang tentukan. Kedua, saya akan datang bersama pengacara saya. Ketiga, Dewi tidak akan hadir." Pihak seberang terdiam sejenak, lalu setuju. Sejak awal merencanakan ini, saya sudah menghubungi sebuah firma hukum yang terpercaya. Saya mengirimkan semua bukti dan menceritakan seluruh kisahnya. Pengacara saya adalah seorang wanita yang sangat cerdas dan tajam, dan ia telah menyusun strategi negosiasi yang rapi untuk saya. Pertemuan dilangsungkan di sebuah kafe taman yang tenang, tempat yang sudah saya pastikan bebas dari alat penyadap atau kamera tersembunyi. Saya datang bersama pengacara saya. Di seberang, duduk Ibu Ratna dan Pak Surya. Mereka tampak jauh lebih tua, wajah mereka kuyu. Ibu Ratna menatap saya dengan kebencian, sementara Pak Surya berusaha menjaga ketenangannya, tetapi tangannya di bawah meja terus bergetar. Mas Bima tidak ada. Mungkin mereka sengaja tidak melibatkannya karena takut orang selemah dia akan mengacaukan segalanya. Pengacara mereka membuka penawaran. Klien kami setuju untuk bercerai. Sebagai kompensasi, kami menawarkan 1 unit apartemen dan uang tunai sebesar 5 miliar rupiah. Dengan syarat, Anda menyerahkan semua bukti dan menjaga kerahasiaan selamanya. Saya tertawa sinis. 5 miliar. Harga untuk membungkam sebuah kejahatan. Harga untuk mengembalikan kehormatan dan harta kekayaan mereka yang luar biasa. Mereka pikir saya ini siapa? Pengacara saya berkata dengan tegas, "Kami menolak tawaran itu. Klien saya tidak butuh uang Anda. Yang ia inginkan adalah keadilan." Ibu Ratna tidak tahan lagi. Ia menggebrak meja dan berteriak, "Apa maumu sebenarnya? Apa kamu baru puas kalau keluarga ini hancur?" Saya menatap matanya lekat-lekat. Untuk pertama kalinya, saya tidak merasakan takut atau sakit, melainkan iba. Saya tidak ingin siapapun hancur, Bu. Saya hanya ingin mendapatkan kembali apa yang menjadi hak saya, dan melihat orang yang bersalah diadili secara hukum. Menyadari masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan uang, Pak Surya mencoba mengancam. "Nona Ayu, sebaiknya Anda tahu diri. Saya bisa saja membuat Anda dan gadis itu lenyap dari dunia ini tanpa ada yang tahu." Pengacara saya langsung memotong, "Bapak Surya, saya ingatkan bahwa apa yang baru saja Bapak katakan adalah ancaman pembunuhan, dan semuanya terekam." Wajah Pak Surya memucat. Ia tidak bisa berkata-kata lagi. Saat itulah saya mengeluarkan kartu truf saya. Dengan suara tenang, saya berkata, "Mungkin ada satu hal yang belum kalian berdua ketahui. Dewi hamil." Kata-kata saya bagaikan bom yang meledak di tengah ruangan. Ibu Ratna dan Pak Surya membeku, mata mereka membelalak tidak percaya. "Berapa? Berapa bulan?" tanya Ibu Ratna terbata-bata. "Hampir 2 bulan,
jawab saya. Ekspresi wajah Ibu Ratna terus berubah, dari kaget, menjadi gembira, lalu kembali menjadi takut. Kegembiraan karena akhirnya ada ahli waris, dan ketakutan karena anak itu beserta ibunya ada di tangan saya. Saya tahu inilah saatnya untuk melancarkan pukulan terakhir. Dengan jelas saya berkata, anak ini, secara hukum, adalah anak Bapak Surya. Ia berhak mewarisi harta Bapak, dan sesuai surat wasiat kakek, ia juga satu-satunya pewaris keluarga Wijoyo. Nah, sekarang, mari kita bicarakan lagi syarat-syaratnya. Pertarungan hukum dan psikologis yang paling sengit baru saja dimulai. Masa depan kami semua, dan masa depan anak di dalam kandungan Dewi, akan ditentukan di atas meja perundingan ini. Kabar kehamilan Dewi menjadi pukulan telak bagi psikologi Ibu Ratna dan Pak Surya. Rencana yang telah mereka bangun dengan susah payah kini benar-benar di luar kendali mereka. Anak yang begitu mereka dambakan kini telah menjadi senjata paling ampuh di tangan musuh. Dari posisi sebagai pemburu, kini mereka menjadi mangsa di atas talenan, hanya bisa pasrah menunggu keputusan saya. Pengacara saya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan langsung memaparkan tuntutan kami. Sebuah ultimatum yang tidak bisa ditawar lagi. Pertama, katanya dengan suara yang jelas dan tegas, klien saya, Ibu Ayu Lestari, setuju untuk bercerai dengan Bapak Bima Aditya. Seluruh harta Gonogini yang diperoleh selama masa pernikahan, yaitu villa yang ditempati saat ini, dan separuh dari seluruh aset atas nama Bapak Bima, menjadi hak milik Ibu Ayu. Ini sebagai kompensasi atas penderitaan mental dan penipuan yang dialaminya selama 4 tahun. Ibu Ratna mencoba memprotes, tetapi pengacara saya mengangkat tangan dan melanjutkan, kedua, dan ini yang paling penting, mengenai anak. Nona Dewi akan melahirkan anak tersebut. Bapak Surya, sebagai ayah biologis, harus menanggung seluruh biaya kehamilan, persalinan, hingga biaya hidup anak sampai ia berusia 18 tahun. Besaran biaya akan dihitung berdasarkan pendapatan dan aset Bapak, dan harus disahkan oleh pengadilan. Ibu Ratna dan Pak Surya saling pandang dengan tatapan penuh perhitungan. Mungkin mereka pikir ini masih bisa diselesaikan dengan uang. Tapi pengacara saya belum berhenti. Ketiga, setelah anak lahir, hak asuh tunggal berada di tangan Nona Dewi. Bapak Surya dapat memiliki hak kunjung sesuai ketentuan hukum, tetapi tidak boleh dengan cara apapun mencoba merebut hak asuh. Mengenai harta warisan, anak tersebut akan menjadi ahli waris sah Bapak Surya, sekaligus satu-satunya pewaris seluruh harta keluarga Wijoyo sesuai surat wasiat. Namun, seluruh harta warisan tersebut akan dikelola oleh pihak ketiga yang kami tunjuk, yaitu sebuah perusahaan wali amanat, trust, hingga anak berusia 21 tahun. Nona Dewi, sebagai wali, akan menerima sejumlah dana dari hasil pengelolaan aset tersebut setiap bulan untuk biaya hidup, dan tidak ada seorang pun, termasuk Ibu Ratna, yang berhak ikut campur. Ini adalah pukulan yang paling mematikan. Rencana seumur hidup Ibu Ratna adalah untuk menguasai harta itu. Kini, sesuai keinginannya, harta itu memang akan jatuh ke tangan cucunya, tetapi ia tidak akan bisa menyentuhnya sepeser pun. Harta itu akan dikelola oleh lembaga independen, dan penerima manfaat langsungnya adalah Dewi dan anaknya, orang yang selama ini ia anggap sebagai alat. Wajah Ibu Ratna pucat pasi. Ia terengah-engah, menunjuk saya dan berteriak penuh kebencian, kamu benar-benar kejam. Saya hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Dibandingkan dengan apa yang telah ia lakukan pada saya dan Dewi, apalah arti kekejaman ini? Terakhir, pengacara saya menyampaikan syarat pamungkas. Dan keempat, setelah semua kesepakatan ini ditandatangani dan memiliki kekuatan hukum, seluruh bukti yang kami miliki akan disegel di firma hukum kami. Namun, jika di masa depan terjadi sesuatu yang membahayakan, mengancam, atau mengganggu Ibu Ayu maupun Nona Dewi dan anaknya, semua bukti itu akan segera kami serahkan kepada pihak berwenang. Saat itu, yang akan kalian hadapi bukan hanya kehilangan uang, tetapi juga hukuman penjara. Terjepit di jalan buntu tanpa celah untuk lari, Ibu Ratna dan Pak Surya akhirnya harus menundukkan kepala dan menyetujui semua syarat. Seminggu kemudian, semua dokumen kesepakatan ditandatangani di hadapan pengacara kedua belah pihak dan disahkan di pengadilan.
Saya resmi bercerai dengan Mas Bima dan keluar dari pernikahan itu dengan kepala tegak. Saya menjual villa yang penuh kenangan pahit itu dan memulai hidup baru. Beberapa bulan kemudian, Dewi melahirkan seorang putra yang sehat dan tampan. Melihat bayi itu tertidur di pelukan ibunya, hati saya terasa luar biasa damai. Saya dan Dewi memutuskan untuk membesarkan anak itu bersama-sama. Kami bukan lagi ipar, melainkan telah menjadi saudara sejati yang saling bergantung. Dengan sebagian uang yang kami miliki, kami membuka sebuah toko baju anak-anak kecil, dan usahanya berjalan cukup baik. Tentang keluarga mereka, saya mendengar kabar dari paman. Sejak kejadian itu, Ibu Ratna benar-benar hancur. Ia menjadi pendiam dan lebih sering mengurung diri di kamar. Pak Surya, akibat skandal yang samar-samar tercium media, reputasi dan bisnisnya terpukul telak, dan di rumah ia tidak pernah hidup tenang karena terus diributkan oleh istrinya. Mas Bima, kabarnya keluar dari rumah dan tinggal sendiri, dan terdengar rumor ia sudah menjalin hubungan dengan orang lain. Hidupnya mungkin akan selamanya berada di bawah bayang-bayang ibunya, menjadi orang yang tidak pernah bisa menentukan nasibnya sendiri.